Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tiara Islami. NIM saya 2010127220031. Saya dari kelas A01. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian negara, fungsi negara, tujuan negara, unsur-unsur negara, dan bentuk negara. Ya, langsung saja pengertian negara. Negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintahan yang berdaulat, yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tertentu dan berdiri secara independen. Menurut Wirjono Dikoro, negara adalah suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia. Fungsi negara. Negara mempunyai 5 fungsi. 1. Negara fungsinya meningkatkan kecerdasan dan membina budi pekerti warganya. 2. Mengupayakan kesejahteraan warganya agar dapat menikmati kehidupan yang layak. 3. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. 4. Mempertahankan negara dari gangguan eksternal. 5. Mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Tujuan negara. Negara mempunyai 5 tujuan. 1. Menciptakan keadaan agar rakyat bisa mencapai keinginannya secara maksimal. 2. Memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan makhluk sosial. 3. Mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan. Pemimpin negara dalam menjalankan kekuasaannya berdasarkan kekuasaan Tuhan. 4. Berusaha menyelenggarakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman agar tercapai tujuan negara yang tertinggi, yaitu kemakmuran bersama. Yang kelima, memelihara dan menjamin terlaksananya hak asasi manusia, kemudian kekuasaan penguasa dibatasi oleh hak asasi manusia. Selanjutnya ada unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara mempunyai 4, yaitu rakyat, wilayah dengan batas tertentu, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Rakyat. Suatu negara dapat dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal, menetap atau berdomisili di suatu negara. Sedangkan bukan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu negara hanya untuk sementara waktu dan bukan dalam maksud untuk menetap. Yang kedua ada wilayah dengan batas tertentu. Wilayah suatu negara pada umumnya meliputi wilayah darat dan wilayah laut. Yang ketiga ada pemerintah yang berdaulat. Kata kedaulatan artinya adalah kekuasaan tertinggi. Dengan demikian, pemerintah yang berdaulat artinya pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan lainnya. Dan yang terakhir ada pengakuan dari negara lain. Selanjutnya bentuk negara. Bentuk negara yaitu ada 2. 1. Bentuk negara kesatuan. Yang kedua, bentuk negara serikat atau federal. Negara kesatuan, dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi. Contoh negara kesatuan yaitu Spanyol, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Yang kedua ada bentuk negara serikat atau federal. Kedaulatan di negara serikat atau federal berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara. Contoh negara yang tersebut ada Amerika Serikat, India, dan Jerman. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.